jumpa lagi di acara ini. Hari ini ya kita akan bahas mengenai bagaimana mengelola keuangan usaha agar tidak ribut antar saudara. Nah, kadang-kadang kalau kita usahanya itu bareng keluarga, sebenarnya asik sih ya. Kita bisa ketemu setiap saat dengan saudara kita, keluarga kita yang lain. Tapi ada juga kesulitannya loh. Nah, kalau misalnya kita dalam satu keluarga usahanya bareng, apa-apa yang terjadi dalam usaha setiap hari akan kita bahas di rumah sehari-hari. Kalau misalnya kita usaha sama orang lain atau juga kerja di kantor, mungkin kalau kita udah selesai dari kantor, dari usaha kita, ya udah kita nggak ributin, nggak bawa itu ke rumah. Nah, kalau kita usahanya bareng keluarga, bisa jadi ini akan jadi satu masalah. Karena apalagi itu menyangkut masalah uang. Nah, bagaimana keuntungan ini bisa di-share untuk seluruh anggota keluarga yang menjalankan usaha ini. Nah, itu kadang-kadang bisa jadi hal yang menyebabkan masalah keributan dalam keluarga. Nah, gimana caranya? Nanti kita bahas ya. Yang saya akan share hari ini sudah saya bahas kemarin di acara BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional. Waktu itu saya diundang sebagai salah satu pembicara bersama Bapak Ketua Umum HIPMI Jakarta Barat, Bapak Basuki Surojo, dan Ibu Brigita Manohara di bidang vokasi BPP bidang 9. Tapi mungkin saya akan jelaskan lagi, mungkin waktu itu karena waktu yang terbatas, saya mungkin menjelaskannya kurang begitu detail dan juga mungkin agak terlalu cepat. Nah, jadi saya akan mau share lagi hari ini, mudah-mudahan sih bisa lebih jelas dan juga bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Yang mau saya share hari ini adalah kasus dari seorang ibu yang waktu itu pernah bertanya kepada financial consulting. Waktu itu saya menjadi financial planner di sana, dan saya bacakan aja langsung ya. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya hanya ibu rumah tangga. Suami saya punya usaha toko alat tulis kantor dan alat rumah tangga, tapi semua itu dikelola bersama keluarga kakak-kakaknya. Karena mereka memiliki karakter berbeda, tidak sering mereka terjadi perselisihan. Dalam usaha tidak ada salahnya berhutang pada bank. Bagaimana kita mengataskan diri dan punya hutang pada bank? Selama ini dalam keluarga kami tidak ada catatan resmi untuk hal keuangan, hanya saling percaya aja. Sehingga siapa yang butuh saat itu yang memakai. Selagi keuangan gak ada masalah, pemasukan lancar semua. Nah, yang menjadi ganjalan saya, bagaimana ke depannya kalau sistem seperti ini berlanjut, sedangkan kita memiliki keluarga sendiri-sendiri. Kelak juga akan ada anak-anak. Yang saya inginkan semua berjalan seimbang. Ketika pada musim tertentu, pendapatan mungkin banyak, tapi ada saat di mana usaha kami sepi. Bagaimana merencanakan keuangan untuk hal-hal yang mungkin terjadi saat toko sepi? Bagaimana kita merencanakan keuangan untuk hal-hal yang mungkin terjadi saat sepi, agar keuangan kami tidak goyah karena toko sedang sepi? Nah, bagaimana kami merubah semuanya dengan sistem perencanaan yang baik. Pada saat saya mendapatkan kasus seperti ini, waktu itu saya yang harus menjawab kepada si ibu ini. Saya langsung berpikir waktu itu, hal ini terjadi pada banyak orang, bukan hanya si ibu ini. Sehingga saya berpikir suatu hari saya akan men-share mengenai bagaimana bisa mengelola uang usaha
agar tidak terjadi keributan antar saudara seperti yang dialami oleh keluarga ibu ini. Saya melihat bahwa penyebab dari masalah ibu ini adalah tidak melakukan catatan keuangan dan juga tidak memisahkan keuangan untuk pribadi dan keuangan untuk usaha. Nah, caranya untuk memisahkan itu adalah dengan cara sistem penggajian. Kita anggap sebagai secara pribadi dan juga secara diri kita sebagai seorang yang memiliki usaha. Sebagai seorang yang memiliki usaha, tentu saja kita pengen usaha kita berkembang lebih besar lagi dan juga bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai pribadi. Nah, sebagai pribadi yang bekerja pada perusahaan, kita tentunya butuh segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup dan juga bersenang-senang keluarga kita. Nah, kalau kita tidak melakukan sistem penggajian, maka akan membuat seperti yang dialami ibu tadi, saudara-saudaranya juga dan suaminya langsung mengambil uang usaha untuk kebutuhannya, bahkan modalnya juga ikut keambil. Nah, ini menjadi usahanya tidak sehat, bahkan sampai tadi butuh hutang kelihatannya ya. Kalau masalah bagaimana cara berhutang mungkin saya akan bahas di episode selanjutnya mungkin ya. Yang saya akan tekankan hari ini adalah bagaimana kita merencanakan uang usaha dengan uang pribadi kita terpisah dengan sistem penggajian. Nah, sebagai pemilik usaha dan sebagai pribadi, kita harus menyiapkan sistem penggajian. Karena apa? Karena seperti dialami ibu ini, usaha itu tidak selalu ramai. Kadang ada saatnya ramai, kadang ada saatnya sepi. Nah, untuk persiapkan saat sepi, kita butuh uang dana cadangan di usaha kita untuk membayar kebutuhan kita sehari-hari sebagai pribadi. Mempersiapkan masa paceklik istilahnya. Apalagi saat ini sangat penting sekali, seperti saat pandemi ini. Kadang-kadang banyak yang usahanya terganggu, baik itu sementara maupun agak jangka panjang, atau mungkin nggak tahu ya akan berdampak sampai sejauh apa usahanya masing-masing. Itu kalau mempersiapkan masa yang sepi. Tapi jika pada saat usahanya ramai banget, misalnya saat ini memang usahanya memproduksi masker contohnya, dan tiba-tiba permintaan masker melonjak, sementara modal kita cuma modal rata-rata saja, tidak punya dana cadangan untuk mempersiapkan saat ramai, baik maupun juga mungkin mau mengembangkan usaha lebih besar lagi, membeli mesin baru dan lain-lain, membutuhkan uang untuk invest. Jika kita punya uang di usaha maka kita mungkin tidak perlu pinjaman, atau perlu pinjaman hanya sedikit saja, begitu. Dan yang ketiga adalah pembelian aset. Kita juga selain untuk masa praktik ke invest usaha, aset ini penting untuk menjaga usaha kita itu memiliki investasi yang mungkin juga nanti dibutuhkan lagi pada saat masa praktik atau invest untuk usaha, ataupun bisa memberikan bonus pada kita sebagai orang yang bekerja, misalnya bekerja di usaha ini. Bagaimana menjalankan sistem penggajian ini? Saya memberikan 3 langkah gimana caranya kita dapat melakukan sistem penggajian pada diri kita dan juga anggota keluarga yang terlibat dalam usaha ini. Bagaimana cara menentukan jumlah gaji saya sebagai yang bekerja di sana maupun anggota keluarga lain yang bekerja di usaha ini? Yaitu pertama adalah kita harus mengetahui kesanggupan usaha kita, bisa bayar berapa sih gaji diri kita dan juga anggota keluarga yang ikut terlibat dalam usaha ini. Yaitu dengan cara kita melakukan pencatatan keuangan, baik itu uang masuk dan uang keluar. Mungkin kalau misalnya bisa melakukan sistem accounting yang lebih baik, mungkin lebih bagus lagi.
Cuman jika memang kita tidak mempunyai kemampuan untuk pembayaran accounting ataupun tidak punya kemampuan secara pribadi untuk menulis sebuah akuntansi yang terlalu canggih tanda kutip ya nggak usah terlalu rumit sih. Intinya sih kita catat semua pengeluaran usaha kita termasuk gaji pegawai kita dan juga semua uang masuk dari klien-klien itu mungkin beberapa bulan ya, 3-6 bulan bagus gitu. Dan kita bisa tahu rata-rata dari keuntungan kita berapa sih. Lalu kebutuhan masing-masing pribadi anggota keluarga yang terlibat dalam usaha ini. Anggaplah ada 2 orang kakak beradik yang bekerja dalam suatu usaha keluarganya. Nah, bagaimana menghitung kebutuhannya masing-masing? Yang jelas sih dicatat aja semua pengeluaran expense dari si kakak dan si adik. Contohnya si kakak, setelah dicatat selama beberapa bulan, si kakak punya pengeluaran 1 juta contohnya. Si adik punya pengeluaran 500.000 contohnya ini ya. Nah, berarti setidaknya mereka butuh 1,5 juta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita contohkan saja kesanggupan usaha keluarga ini adalah 2 juta. Maka 1,5 juta yang dipakai untuk penggajian dan 500.000 ini bisa di save di uang usahanya. Begitu terus. Nah, gimana kalau jumlah dari kebutuhan masing-masing keluarga ini impas? Si kakak butuh pengeluaran pribadi 1 juta, si adik juga 1 juta, berarti ya nggak ada uang lagi di usaha. Bisa jadi ya memang perlu kita usaha lebih keras lagi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, ataupun kita mengurangi pengeluaran pribadi. Misalnya setiap minggu butuh minum kopi di Starbucks, mungkin bisa dikurangin gitu. Atau juga bisa jadi si kakak dan si adik ini punya pengeluaran lebih besar daripada kesanggupan usahanya. Kalau terus-terusan begini, maka bisa jadi usaha ini akan bangkrut karena pasti akan terkikis modalnya untuk kebutuhan pribadi. Ya, perlu diusahakan jalan lain untuk menghasilkan keuntungan atau ditekan pengeluarannya. Yang ketiga, effort yang dikeluarkan. Contohnya si kakak ini punya keluarga dan anak. Si adik belum punya keluarga, atau maksudnya belum punya anak lah ya, belum punya istri dan anak contohnya. Berarti bisa jadi pengeluaran si kakak lebih besar daripada pengeluaran si adik. Maka bisa jadi si kakak dilakukan penggajian lebih besar karena kebutuhan dia lebih besar daripada si adiknya. Mungkin si adik perlu istilahnya ya memberikan kakaknya itu biarlah kakaknya punya gaji lebih besar. Selanjutnya, kebutuhan masing-masing juga ditentukan dari memang dia punya kebutuhan berapa sih. Si kakak contohnya sudah punya anak dan istri, si adik belum punya pasangan, dia masih hidup sendiri, bisa jadi pengeluaran dia lebih kecil daripada kakaknya. Ya, diperlukan suatu saling pengertian di antara saudara ini bahwa memang si kakak bisa punya gaji lebih besar supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Selanjutnya, nomor 3 adalah effort yang dikeluarkan. Effort yang dikeluarkan ini bisa saja si kakak memang punya usaha lain dibanding si adik yang memang lebih banyak waktunya dikeluarkan untuk usaha ini. Maka bisa jadi si adik punya penghasilan lebih besar daripada kakaknya. Yang keempat, kepantasan. Contohnya si kakak lebih banyak yang mendapatkan klien-klien untuk usaha ini. Bisa jadi si kakak dikompensasi lebih besar dalam bentuk misalnya komisi. Dan yang kelima, pertimbangan-pertimbangan lain. Tergantung dari situasi usaha dan keluarga ini. Yang kedua adalah negosiasi dan kesepakatan. Gimana sih melancarkan proses penentuan jumlah gaji ini? Karena sangat krusial sekali, bisa jadi terjadi perselisihan di sini. Yaitu ya saling ngobrol-ngobrol, saya memang kebutuhan lebih banyak, saya punya banyak
klien yang dari saya dan sebagainya. Perlu juga mungkin dilibatkan pihak ketiga dalam hal ini, misalnya orang yang dituakan atau konsultan jika memang punya uang lebih ya untuk itu, yang dipercaya dan disetujui semua pihak terlibat dan tentunya netral. Yang ketiga, pemberian gaji tiap bulan. Jika sudah tahu masing-masing dari saudara ini dapatnya berapa sih gajinya, nah langsung aja kita eksekusi, kita gaji tiap bulan. Langsung juga perlu setelah beberapa bulan mungkin kita review, juga dilihat dari kesanggupan usaha. Contohnya pada saat pandemi usahanya lagi sepi nih, bisa jadi gajinya dipotong karena keuntungan tidak seperti biasanya, atau bisa jadi usahanya biasa aja, lancar, tapi kebutuhannya meningkat karena misalnya si adik juga sudah punya anak misalnya, sehingga perlu disesuaikan kembali. Ada suggestion. Nah, kadang hal-hal berjalan tidak seperti yang direncanakan. Kadang toko sepi, tidak mencukupi lagi kebutuhan dari masing-masing anggota keluarga ini. Mungkin perlu juga menambah lini usaha baru, baik yang satu core dengan bisnis atau usaha yang sudah ada, ataupun berbeda sekali, asal diperlukan dari waktunya ada dari beberapa anggota keluarga ini, dan juga skill ada, dan mungkin pengetahuan tentang market yang perlu dikuasain. Jangan sampai kita spend uang dari modal usaha yang ada, malahan tambah bonyok istilahnya. Ya walaupun mungkin bisa terjadi, sudah kita tahu marketnya pun terjadi seperti itu ya, tapi lebih bagus perlu adanya perencanaan, baik itu usaha secara keluarga maupun juga masing-masing anggota keluarga sendiri membentuk usahanya masing-masing di luar dari usaha keluarga yang ada, untuk memaksimalkan dari mencukupi kebutuhan dari keluarganya itu. Nah, kalau bisnis, begitulah cara untuk melakukan penggajian dan memisahkan keuangan pribadi dan juga keuangan usaha. Terima kasih sudah menyaksikan channel Kawan Bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.